Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Basecamp Oposisi, ngopi, ngaji, diskusi. Bersama saya Alis Mukhlis dan narasumber kita pada kesempatan kali ini Bapak Dr. Abdul Qayyum Muhammad SEI MSc Fin. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik sejarah sebuah organisasi yang cukup fenomenal di UIN Sunan Kalijaga dengan narasumber yang sangat kredibel, yakni beliau Bapak Dr. Abdul Qayyum SEI MSc Fin. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, di UIN Sunan Kalijaga akhir-akhir ini sebuah organisasi yang cukup menggema berbagai kegiatannya. Organisasi itu halayak UIN sudah mengenalnya dengan KMNU UIN Sunan Kalijaga. Bapak sebagai inisiator, founding father yang membentuk mendirikan KMNU UIN Sunan Kalijaga, mungkin bisa menceritakan kepada kami dan pemirsa sekalian dimanapun berada, apa itu KMNU, bagaimana KMNU bisa berdiri dan di mana awalnya KMNU itu dibentuk. Iya, baik Mas Mukhlis yang saya banggakan. Jadi kalau kita bicara tentang sisi historis daripada KMNU UIN Sunan Kalijaga itu, saya kira tidak lepas dari munas pertama yang dilakukan oleh KMNU ya di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran itu. Waktu itu kebetulan saya mengikuti munas pertama itu bersama beberapa teman-teman KMNU dari perguruan tinggi seluruh Indonesia itu dan Malaysia. Nah, saya hadir di situ. Nah, sepulang dari acara itu saya berpikir bahwa organisasi ini saya kira sangat potensial untuk didirikan di UIN Sunan Kalijaga. Alasannya sederhana. Saya melihat satu bahwa mayoritas mahasiswa UIN Sunan Kalijaga itu tetap Nahdliyin. Betul. Yang pertama. Nah, naluri saya sebagai orang keuangan itu, orang ekonomi, berpikir ya kita perlu mendiversifikasi sebuah produk untuk mahasiswa. Jadi meskipun di UIN Sunan Kalijaga itu sudah ada beberapa organisasi yang sudah ada terlebih dahulu, misalnya ya PMI ya yang luar biasa di UIN, kemudian IPNU, IPPNU sudah ada gitu. Tetapi sebagai orang ekonomi itu saya berpikir ibarat pasar itu semakin banyak produk yang dijual itu semakin menarik. Nah, akhirnya ya sudah kita buat KMNU UIN Sunan Kalijaga itu yang waktu itu kita deklarasikan di Musola FEBI, Musola Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Sambilegi. Ya tentu saja ada historisnya kenapa di Sambilegi, karena memang waktu itu saya kebetulan ngampusnya di Sambilegi gitu kan. Terus beberapa teman-teman yang terlibat proses awal kita rembukan itu ya beberapa teman dari FEBI gitu. Itu histori awalnya, alasan muncul keinginan untuk mendirikan KMNU UIN Sunan Kalijaga itu. Apa Pak urgensi tadi Bapak mengatakan bahwa ibarat pasar gitu. Jadi masa NU itu banyak gitu. Bapak melihat celah apa? Kenapa penting ada sebuah wadah baru di UIN Sunan Kalijaga ini yang bisa mewadahi mahasiswa NU? Iya, saya sekali lagi menggunakan mindset orang bisnis ya. Jadi namanya bisnis itu teorinya sederhana. Kalau kita pakai teorinya Harry Markowitz itu, don't put your egg in one basket. Jangan menaruh telur yang kau miliki itu di satu keranjang, karena kalau jatuh telurnya itu
keranjangnya jatuh, hancur semua. Betul. Nah, saya melihat mahasiswa NU di UIN Sunan Kalijaga itu jumlahnya besar. Kemudian juga masing-masing punya passion beda-beda. Dan KMNU punya passion sendiri. KMNU punya sesuatu yang kita tawarkan untuk menangkap mahasiswa NU yang passionnya beda. Betul. Passionnya beda-beda. Ada yang senang dengan dunia pergerakan, ya, politik. Ada yang senang dengan diskusi. Ada yang suka dengan ngaji. Ada yang suka dengan sholawatan. Ada yang suka dengan berpikiran. Nah, KMNU hadir dalam rangka menangkap salah satu segmen yang beraneka ragam dari mahasiswa NU yang ada di UIN ini. Nah, itu saya kira perlu kita wadahi juga gitu. Karena menurut saya begini, mahasiswa itu idealnya ya tetap harus ikut organisasi. Apapun bentuk organisasinya. Nah, itu. Maka ketika saya sendiri melihat banyak mahasiswa NU di UIN yang belum aktif berorganisasi, ya karena feeling saya mungkin karena ada perbedaan passion tadi itu. Saya pengennya yang sering-sering sholawatan misalnya, yang sering-sering zikiran, sering-sering yasinan itu, ziarah. Nah, akhirnya ya sudah kita wadahi dengan KMNU yang lebih ke kultural gitu. Jadi kita lebih menjaga aspek kulturalnya, kenahdiannya mereka gitu. Jadi itu sih yang kita lihat urgensi, sehingga mahasiswa yang senang dengan kultural itu juga punya kemampuan leadership yang baik. Nah, KMNU itu hadir sebagai sebuah entitas organisasi yang menawarkan pengalaman kepemimpinan tetapi melalui jalur kultural. Jadi itu urgensinya sebenarnya. Baik Bapak, terima kasih. 28 April atau pada tahun 2015 itu masih atau pas boomingnya gerakan masif Islam transnasional di tingkat mahasiswa. Nah, kemunculan KMNU itu apakah ada harapan untuk mengcounter, membentengi, mewadahi mahasiswa NU dalam gerakan KMNU ini? Pasti ada. Jadi suka atau tidak suka itu fakta ya, fakta empiris yang memang ada di lapangan. Jadi bagaimana ada sekian banyak organisasi yang masuk ke mahasiswa sebenarnya. Ya tentu saja ada organisasi yang berafiliasi dengan organisasi transnasional itu fakta yang memang harus kita akui, dan saya lihat gerakan yang mereka tawarkan itu juga harus kita sikapi. Nah, sebagai kader NU saya kira kita juga punya tanggung jawab untuk itu gitu. Dalam artian jangan sampai mahasiswa NU yang punya passion yang berbeda itu kemudian karena tidak terwadahi oleh satu organisasi yang sesuai dengan passion mereka, kemudian mereka mencari penyaluran di tempat lain. Nah, apalagi bungkusan mereka itu. Nah, apalagi packaging mereka itu menarik gitu. Jadi saya kira, tapi ini reason sebagai orang jualan sebenarnya. Orang jualan. Jadi ya namanya orang jualan sih boleh saja. Artinya kita sebagai aktivis NU ya bolehlah ikut jualan. Dan kan semua orang berjualan dalam artian organisasi pada zaman itu, pada saat itu kan saya melihat itu seperti free market competition, kompetisi terbuka, pasar terbuka. Karena siapapun boleh membuat organisasi. Nah, kemasannya yang dikemas sedemikian rupa, tapi mungkin mereka punya ideologi yang kebetulan memang dalam tanda petik misalnya bertentangan dengan ideologi keindonesiaan, atau mungkin bertentangan dengan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Kita juga harus menyikapi itu. Nah, KMNU hadir dalam rangka menyikapi itu, salah satunya adalah untuk itu. Baik Bapak, dalam proses pendirian KMNU di 2015 bulan April itu apakah berjalan mulus-mulus saja atau ada cerita unik menarik?
Kalau dibilang ada liku-liku yang sulit rumit sih enggak sebenarnya. So far saya melihat prosesnya cukup baik ya, meskipun ada sih bahwa namanya organisasi baru kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan itu sih ada. Terutama memang karena ini sebuah organisasi baru yang menggunakan salah satunya ada nama NU di belakang kan. Jadi nama besar NU kan juga harus kita jaga. Betul. Nah kemudian juga faktanya banyak organisasi NU atau yang terafiliasi NU di kampus. Juga banyak organisasi yang non NU juga. Nah ini kan sebenarnya kita juga harus posisinya yang pas di antara sekian banyak organisasi yang ada di tingkatan mahasiswa ini. Tapi saya melihat prosesnya sampai pada saat itu sih ya baik ya, saya kira normal, dan tentu saja memang waktu itu saya lihat alhamdulillah teman-teman senior kita yang ya saya sebut misalnya teman-teman senior kita yang di PMI itu memberikan ruang karena memang kita sampaikan juga bahwa Kemenlu ini organisasi yang memang concernnya ke kultural gitu. Jadi saya kira tidak akan ada persinggungan dengan organisasi NU yang sudah ada sebelumnya di kampus gitu. Jadi dan itu berjalan dengan cukup baik sampai hari ini alhamdulillah ya, prosesnya saya kira cukup baik dan berjalan cukup harmonis lah ya antara organisasi-organisasi yang ada. Dan KMNU berhasil berdialog dengan mereka sehingga bisa diterima. Saya lihat iya, dan karena kebetulan begini, saya lihat juga teman-teman yang ikut aktif dalam pendirian KMNU itu juga teman-teman yang aktif di organisasi NU yang sebelumnya sudah ada, sehingga mungkin komunikasinya lebih mudah gitu. Jadi saya kira itu jasa dari teman-teman organisasi NU yang lain cukup luar biasa juga dalam mensupport keberadaan NU, teman-teman PMI, teman-teman IPNU, teman-teman IPPNU ini juga luar biasa dalam mendukung eksistensi KMNU di Sunan Kalijaga. Kita nggak menafikan jasa-jasa mereka. Karena yang ditawarkan KMNU ke depan ini belum bisa ditawarkan oleh mereka, sehingga keberadaan KMNU ini merasa penting bagi mereka juga. Saya tidak mengatakan belum ditawarkan sebenarnya ya, cuma mungkin ya tadi itu saya mengistilahkan bahwa keberadaan KMNU itu bukan sesuatu yang akan mengurangi atau menggerus eksistensi mereka, bukan. Justru menurut saya menguatkan. Jadi justru saya menguatkan itu yang dari awal kita sampaikan, kita yakini itu akan terjadi gitu. Jadi kita menguatkan organisasi NU lain yang sebelumnya sudah ada. Jadi KMNU hadir ini untuk bersinergi. Pasti kita memang mengambil jalan sinergi karena kan substansi tujuannya kan sebenarnya sama. Cuma kita mengambil jalur dakwah kultural gitu loh. Jadi dakwah kultural kita menjaga tradisi-tradisi Ahlus Sunnah An-Nahdliyah yang kita jaga dan kita terus pertahankan, kita terus dorong kepada teman-teman mahasiswa gitu, agar itu tidak lepas. Baik Bapak, terima kasih. KMNU di UIN Sunan Kalijaga ini sampai sejauh ini sudah berusia 7 tahun. Yeah. Nah, dengan perjalanannya yang cukup baik dan juga semakin dikenal dan juga masanya juga semakin banyak, ribuan sampai sekarang ini kadernya gitu. Nah, apa harapan Bapak selaku inisiator, founding father dan juga pembina KMNU Sunan Kalijaga ini, harapan untuk KMNU Suka ke depannya? Saya kira KMNU adalah organisasi dakwah kultural ya, yang membawa nama besar NU saya kira. Nah, saya kira saya punya harapan yang besar untuk KMNU ini karena KMNU ini kan cukup baik perkembangannya, kemudian cukup diterima oleh banyak mahasiswa dari berbagai fakultas lintas ilmu. Nah, saya tentu punya harapan besar ya karena ini kita concernnya ke dakwah kultural. Nah, saya kira dalam konteks hari ini perkembangan media dakwah ini kan luar biasa. Nah, saya tentu saja sangat mengharapkan ya KMNU ini
dalam dialognya, diskusi tentang keaswajaan, tentang keindonesiaan ini berkembang dengan baik ya. Juga kemudian dinarasikan secara baik, dikomunikasikan ke publik secara baik ya, dengan menggunakan media-media yang memang sesuai dengan zaman ini. Nah, itu saya kira hal yang penting untuk kita capai pada masa yang akan datang gitu. Ini dalam konteks sisi dakwahnya. Tapi tentu saja sebagai organisasi yang memang mengkader para mahasiswa, kita pasti mengharapkan bahwa dari KMNU ini akan lahir para pemimpin yang nanti mereka akan memiliki peran dan fungsi yang optimal ya. Baik itu mereka nanti berkhidmah kepada NU ya, baik NU di berbagai tingkatan tentu saja, tetapi juga kita mengharapkan bersama bahwa KMNU ini memberikan peran ya yang besar ya, tentu saja untuk membangun masyarakat kita ya, membangun umat ya, membangun masyarakat kita. Jadi itu saya kira hal yang penting ya, yang harus kita terus upayakan pada masa-masa yang akan datang. Dan saya yakin itu bisa kita lakukan karena kita melihat potensi yang dimiliki oleh para kader KMNU ini luar biasa. Dan saya melihat juga kader-kader KMNU ini memang saya lihat sisi kulturalnya luar biasa dan agak dalam tanda petik memang betul-betul bisa memegang trademark daripada KMNU. Jadi dalam tanda petik mereka bisa menjaga sikap kalau dengan urusan politik gitu. Jadi itu kelihatan. Bukan berarti anti politik. Bukan anti politik, tapi kelihatan bahwa memang zona bermainnya KMNU ini bukan ke wilayah sana. Dan itu tercermin betul di kader-kadernya. Dan itu saya kira satu segmen yang akan sangat kontributif ya, secara positif nanti untuk untuk pembangunan NU atau untuk kita berkontribusi secara nyata bagi Nahdlatul Ulama. Saya kira itu, Mas. Baik, Bapak Abdul Qoyum, terima kasih atas pemaparannya, penyampaiannya. Para pemirsa sekalian, kita barusan telah menyimak penyampaian pemaparan dari beliau, Bapak Dr. Abdul Qoyum SI MSc Fin, selaku inisiator, founding father dan juga pembina KMNU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tadi juga banyak sekali pemaparan dari beliau, harapan-harapan juga yang bisa terus digencarkan oleh teman-teman KMNU UIN Suka ini untuk semakin produktif, untuk semakin lebih aktif lagi dalam gerakan media sosial, khususnya membumikan, mendakwahkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Baik, sekian untuk segmen kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di Basecamp Oposisi selanjutnya. Bapak, terima kasih atas terima kasih Mas penyampaiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.